Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Tako Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi seputar seleksi penerimaan P3K Guru yang meliputi kisi-kisi soal, nilai ambang batas, penambahan nilai, dan peluang kelulusan. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe Tako Channel dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menurut Berita Kompas, total formasi calon aparatur sipil negara tahun 2021 sebesar 707.622 dengan rincian P3K Guru sebesar 531.076 formasi, P3K non-guru sebesar 20.960 formasi, dan CPNS 80.960 formasi. Formasi terbesar adalah P3K Guru, yaitu 531.076 formasi yang diperuntukkan untuk guru SD, SMP, SMK, dan SMK, serta LSLB. Setelah penutupan pendaftaran administrasi, bahwa seleksi penerimaan CPNS dan P3K ini seluruhnya adalah 4.030.090 pelamar dengan rincian pelamar P3K Guru sebesar 921.036.361, sedangkan jumlah pelamar CPNS sebesar 3.033.455 pelamar, dan P3K non-guru sebesar 75.337 pelamar. Ini artinya peluang untuk bisa diterima ini berada pada pelamar P3K guru, karena jumlah formasi sebesar 500.000 dan pelamar 900.000, artinya ada 1:3 persaingan. Pertanyaannya, apa kisi-kisi tes P3K guru? Yaitu soal-soal yang diujikan dalam seleksi tertulis berbasis komputer. Yang pertama, kompetensi teknis yang berisi materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Selanjutnya, kompetensi manajerial, yaitu penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku dalam berorganisasi yang berkaitan dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya adalah kompetensi sosial kultural. Materi yang diujikan meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Kemudian wawancara yang meliputi integritas dan moralitas. Kisi-kisi materi soal tersebut berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Berapa nilai passing grade atau nilai ambang batas seleksi penerimaan P3K guru agar bisa memenuhi syarat dan bisa lulus dalam tahapan seleksi. Sebelumnya, jumlah soal P3K guru sebanyak 155 dengan rincian kompetensi teknis sebanyak 100 soal, kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Alokasi waktu untuk mengerjakan soal P3K guru sebanyak 170 menit atau 3 jam kurang 10 menit. Dengan rincian kompetensi teknis banyak 120 menit, kompetensi manajerial dan sosial kultural 40 menit, dan wawancara 10 menit. Dalam waktu tersebut diharapkan seluruh soal dapat dikerjakan dengan baik tanpa ada satu soal pun yang lupa atau lalai dikerjakan agar bisa memperoleh nilai maksimal. Adapun bobot nilai tiap butir soal.
yang meliputi kompetensi teknis dengan nilai benar 5 dan nilai salah atau tidak menjawab mendapatkan 0. Kompetensi manajerial nilai tertinggi 4, nilai terendah 1 dan tidak menjawab 0. Kompetensi sosial kultural dengan nilai tertinggi 5, nilai terendah 1 dan tidak menjawab 0. Wawancara nilai tertinggi 4, nilai terendah 1 dan tidak menjawab 0. Adapun nilai maksimal tes P3K Guru adalah 740 dengan rincian nilai maksimal kompetensi teknis besar 500, nilai kumulatif maksimal kompetensi manajerial dan sosial kultural 200 dan nilai maksimal wawancara 40. Adapun total passing grade untuk guru PAI adalah 479 dengan rincian nilai kompetensi teknis 325, nilai manajerial dan sosial kultural 130 dan nilai wawancara 24. Nilai passing grade kompetensi teknis ini berbeda untuk tiap mapel. Dalam hal ini kita mengambil contoh guru PAI. Untuk guru mapel lain ini juga berbeda-beda sesuai Kemenpan RB nomor 1127 tahun 2021, maka untuk tiap mapel mulai dari TK, SD, SMP ini berbeda untuk passing grade kompetensi teknis. Bisa dilihat dalam lampiran keputusan tersebut. Berapa penambahan nilai kompetensi teknis? Pemerintah memberikan afirmasi kepada pelamar yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik akan memperoleh penambahan nilai sebesar 100% atau nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 500. Kemudian pelamar yang usianya lebih dari 35 tahun dan masa kerja lebih dari 3 tahun akan mendapatkan nilai tambahan 15%. Pelamar penyandang disabilitas akan mendapat tambahan nilai 10% dan pelamar yang termasuk tenaga honorer kategori 2 dan masa kerja lebih dari 3 tahun akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%. Demikianlah informasi yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.